Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali dengan Bang Mul di channel TKP Trader Kampung Pemula. Channelnya para trader pemula dan bukan untuk yang sudah profesional. Nah, pada kesempatan kali ini saya selaku owner daripada TKP izinkan saya mau mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Karena untuk grup TKP 1, TKP 2, sama TKP 3 saya udah kirim voice note ucapan mohon maaf lahir batinnya ya, ucapan minal aidin wal faizinnya lewat grup ya. Jadi untuk video kali ini untuk teman-teman subscriber dimanapun Anda berada ya, mohon maaf lahir batin, mohon maaf apabila dalam sekian banyak video yang saya upload terus ada kata-kata yang bikin teman-teman tersinggung, teman-teman subscriber, mohon kiranya untuk bisa dimaafkan ya. Nah, oke teman-teman, kebetulan video ini sengaja ya kebetulan terkait dengan pertanyaan teman-teman yang pernah japri saya, Bang, untuk wheel trade sendiri itu pencairannya WD-nya tuh cepat nggak sih? Nah, video sebelum ini saya kan sempat kasih pengumuman tuh bahwa untuk WD binomo ya, untuk binomo itu nanti dieksekusi pada tanggal 9. Kalau untuk wheel trade itu nggak ngaruh untuk proses pencairannya. Nah, jadi kemarin ya ada yang nanya, Bang, proses WD-nya cepat nggak sih? Nah, alhamdulillah prosesnya cepat sih ya. Makanya insya Allah ini saya akan buktikan lewat video ini untuk pencairan di wheel trade itu dia cepat apa enggak, nanti kita lihat ya. Nah, kebetulan di sini teman-teman bisa lihat saldonya ada sekitar $21 ya. Biasanya saya tuh kalau WD di wheel trade itu selalunya saya sisakan biasanya kan gini, misal gini $21. Nah, biasanya kan setiap penarikan tuh kita dikenakan biaya sebesar $1. Nah, jadi di sini saya akan narik $11 ya. $11 paling nggak yang masuk ke rekening saya tinggal $10. Nah, sisanya yang $10 dari saldo ini itu yang akan saya tradingkan lagi ya. Karena saya biasakan sudah sejak saya rekomendasiin ke teman-teman, saya membiasakan ya seperti itu. Saya nggak pernah WD semua, tetap saya sisakan saldo di akunnya saya untuk saya bisa tradingkan kembali ya. Dan paling utamanya ini bukan persoalan besar kecilnya yang saya dapatkan di akun di broker wheel trade ini ya, karena kalau hanya untuk besarannya terus jumlahnya yang banyak itu enggak ya. Wah, ini apa namanya, tadi OP saya di sini udah ketutup karena udah nyentuh titik take profit ya. Makanya di sini tadi ini saldo udah berubah, udah 22,35 karena di sini udah hilang proses anunya apa namanya, proses OP-nya. Nah, kita lihat di tombol riwayat ya. Nah, di sini, oh iya benar, dia udah nyentuh titik take profit ya. Makanya di sini tadi yang saldo saya $21 ini udah 22,35 dan di sini ini riwayatnya barusan saya dapat $1,03 ya. Nah, jadi di sini teman-teman seperti yang saya bilang tadi, saya akan sisakan $10 untuk saldonya ya. Berarti yang akan saya tarik sebesar 12,35 US dollar ya. Kayak gitu. Nah, jadi untuk tahapannya teman-teman bisa lihat. Oke, namun sebelum kita masuk ke tahap penarikan ya, untuk teman-teman yang maaf ngomong yang belum verifikasi, yang udah daftar di akun udah punya akun wheel trade tapi belum verifikasi, dan untuk mencoba akun real silakan verifikasi dulu ya, karena verifikasinya kayak kemarin saya waktu ngedaftar di sini diminta nomor rekening sama KTP ya. Terus untuk rekening yang kita masukkan itu harus namanya ya, nama yang ada di rekening
harus sama persis dengan yang ada di KTP ya. Jadi verifikasinya seperti itu. Karena kalau kita nggak verifikasi, kita nggak masukin nomor rekeningnya kita nggak bisa main di akun real ya. Tapi kembali lagi saran saya, kalau buat teman-teman yang masih belajar, jangan sekali-sekali terjun ke akun real dulu ya. Perkuat latihan di demo sampai paham ya. Karena pada intinya kalau untuk pembacaan candle sama aja seperti materi-materi saya sebelumnya di Binomo ya. Untuk untuk kita mengeksekusi untuk melakukan OP sell maupun buy itu caranya sama ya, nggak ada beda dengan ketika kita melakukan OP di Binomo ya. Tetap kita mengacu ke informasi arah harga daripada si candlestick ya. Jadi kayak gitu. Nah oke teman-teman, karena di sini ini sudah ada 22, berarti saya sisakan $10 ya. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan melakukan penarikan dengan cara kita menekan tombol ini ya, profil di sini ya. Ini karena ketutup, jadi di sini ada tombol profil. Terus kita masuk ke penarikan ya. Jadi saya klik akun. Nah, jadi di sini tertulis yang dapat ditarik besarannya adalah 22,35 US dollar. Yang dapat ditarik, tapi karena biasanya saya sisain $10, berarti yang saya bakal tarik adalah 12,35 ya. Nah untuk akun yang udah diverifikasi bakal muncul kayak gini teman-teman ya. Jadi karena di sini saya pakai BRI, jadi rekeningnya kita yang bakal muncul di sini ya. Ini ekor daripada nomor rekeningnya saya, dan nanti saldo yang saya tarik itu akan masuk ke sini ya. Dan terus untuk, mohon maaf teman-teman ya, saya batuk. Nah, seperti di sini sudah jelas tertulis biayanya $1 ya. Jadi di sini biayanya sebesar $1. Nah, oke, saya akan masukkan di sini 12,35 ya, seperti yang tadi saya sudah perlihatkan. Bentar, saya masukkan dulu 12,35. Atau gini aja, 12 aja ya. Saya pasin aja $12. Nah, jadi di sini jelas bahwa jumlah yang akan diterima itu besarannya $11. Nah, kalau wheel trade ini itu kursnya itu dihitung dikali 14.000. Beda sama OctaFX yang saya mainkan. Kalau di OctaFX itu kursnya perbandingannya adalah 10.000 per dolar. Nah, kalau di sini dihitung 14.000 ya. Jadi totalannya nanti saya akan terima sebesar 154.000. Oke. Nah, nanti setelah kita masukkan, nanti kita lanjut tekan ini tombol penarikan ya. Nah, oke, kita akan tekan penarikan tis. Nah, jadi kalau udah udah selesai, nah ini akan muncul seperti ini teman-teman ya. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, penarikan berhasil. Nah, oke, setelah itu kita klik selesai. Nah, di sini teman-teman sudah lihat bahwa saldo saya udah berkurang nih, sisanya tinggal $10,35. Berarti yang $12 tadi udah masuk rekening. Nah, pemberitahuannya kita tunggu lewat email ya. Biasanya akan ada email masuk, ada pemberitahuan di pojokan sini kalau ada email masuk ya. Nah, oke, kayak gitu. Nah, jadi teman-teman, karena berhubung alhamdulillah untuk akun Wheel Trade saya bisa narik $12 lagi, dan maaf ngomong di akun saya yang satunya di OctaFX itu juga, bentar ya, mohon maaf ya teman-teman ya, saya pindah ke sini. Nah, ini akun saya untuk OctaFX. Nah, tadi sepintas teman-teman lihat tadi bahwa saya OP sell, saya udah pasang take profit di sini. Alhamdulillah udah kena ya. Dan kita akan lihat di tombol riwayat sini ya. Wah, saya ganti warna biar kelihatan. Di tombol riwayat sini saya akan klik di sini ya. Saya akan klik. Nah, jadi di sini ini hasil yang sudah saya dapatkan. Saya memang mainnya scalping ya.
Nah, mungkin teman-teman pada nanya scalping itu apa bang? Nah, itu kalau istilah bahasa para broker itu bahasa-bahasa tinggi ya, scalping namanya. Tapi kalau saya ya saya nggak, ya saya sih dari dulu paling nggak suka pakai istilah tinggi ya. Mungkin lebih mudahnya saya pakai istilah scalping tuh pukul lari, kayak orang berantem pukul lari. Yang penting dapat, ya udah close. Nah itu kemarin saya sempat punya istilah ABC, asal biru close. Nah itu yang saya pakai ya. Yang saya pakai itu ya itu. Jadi kita kembali dulu ke tab trade-nya. Nah ini. Nah seperti yang saya bilang tadi, nah ini kalau ini saldo, maaf ngomong saya bukannya pamer ya, nah kecil juga buat apa dipamer nih. Saldonya ada sekitar 144 US dollar ya. Nah bedanya kalau di Okta kayak gini, kita narik itu kalau biasanya kalau untuk Okta ini saya nariknya saldonya selalunya saya sisakan sebesar 100 US dollar. Jadi di sini yang saya bakal tarik adalah 44 dolar ya. Nah, kalau di Okta 1 dolarnya itu kursnya seperti saya bilang tadi dinilai sebesar 10.000. Jadi kalau saya narik 44 dolar, berarti yang saya dapatkan nanti yang masuk rekening sebesar 450.000 kayak gitu ya. Nah, oke, di sini pun saya mungkin akan melakukan penarikan karena biasanya saya sisakan 100 dolar. Jadi di sini caranya ini ya, ini perlu saya tambahkan lagi informasi ke teman-teman bahwa untuk platform untuk kita bertrading ini yang kita pakai ini ya. Yang kita pakai ini namanya MetaTrader 4 ya. Yang ini yang tampilannya yang ini kita pakai ini nih. Namanya adalah MT4 atau MetaTrader 4. Ada juga yang MT5 sih ya. Tapi pada intinya sama aja. Tapi saya lebih suka tampilan MT4 ketimbang MT5 ya. Nah, jadi di sini ini adalah brokernya. Maaf apa namanya ya? Wadahnya. Karena intinya broker tuh kan macam-macam nih, broker forex ya, termasuk Okta, ya macam-macam lah, FBS, HSB dan sebagainya. Nah, ujung-ujungnya atau semua broker itu dia bermuara ke MT4 atau MT5. Ya, jadi semua broker mau HSB ya, mau FBS, mau dia Okta, mau apapun itu ya, dia bermuara mainnya ke MT4 ini. Nah, kalau Okta sih memang saya tahu persisnya di sini ya. Kalau untuk dua ini katanya ya saya juga belum coba sih ya. Karena saya punya akun di sini tapi ya belum saya depok ya. Nah, jadi intinya ini hanya wadahnya. Brokernya namanya Okta. Berarti kita akan melakukan penarikan via Okta ya. Nah, oke, jadi di sini saya akan pindah tampilannya ke Okta FX. Nah, ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini akun real. Ini saldo yang saya bilang tadi. Wah, ini kayaknya harus saya refresh nih. Karena ini kan sudah harusnya sudah 144 ya. Karena tadi saya melakukan OP sehingga di sini saldo nambah jadi 144 sekian. Oke, saya coba refresh dulu ya. Mungkin perlu refresh atau gimana nih. Atau saya tutup dulu ya. Saya tutup akun yang Okta, nanti saya buka lagi. Nah, ini dia pasti bertambah tuh yang awalnya. Itu kan ini terlihat setelah saya refresh ini saldonya jadi 144,40 dolar. Nah, kalau di Okta ya, kalau di sini penarikannya kita cukup klik yang ini yang bagian atas ini ya. Ini kan ada berapa akun nih yang real, cuman ini saya nggak pakai ya. Jadi satu email tuh bisa sampai berapa apa namanya ya, satu email bisa sampai berapa akun gitu intinya ya, bahasa simpelnya kayak gitu. Nah, di sini saya akan klik yang ini yang bagian atas ya. Saya akan klik bagian atas. Bentar,
Saya klik ini. Nah, di sini ada tombol penarikan. Ini, teman-teman bisa lihat. Ada tombol penarikan. Nah, saya akan klik. Nah, jadi di sini saya pun menggunakan Bank BRI ya, teman-teman ya. Jadi di sini juga teman-teman harus verifikasi akun ya. Jadi kalau mau daftar di akun OctaFX tuh sebelum kita mau depo, kita harus verifikasi dulu KTP sama rekening ya. Nanti kalau teman-teman yang mau ikutan juga mau trading di Okta, nanti linknya saya kasih di kolom deskripsi ya. Jadi link untuk pendaftaran nanti saya taruh di deskripsi ya. Nah, oke. Di sini saya akan melakukan penarikan ya. Saya akan melakukan penarikan sebesar, oh iya benar. Pilih template penarikan. Oke, saya pilih ini. Terus akan dikurangi pada akun trading Anda. Oke. Di sini saya isi karena itu sudah $144, jadi saya ambil $44 ya. Jadi saya sisakan $100 untuk buat saya tradingkan lagi. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, teman-teman ya. Di Okta tuh ngitungnya $1 besarannya 10.000. Jadi saya narik $44 yang masuk ke rekening sebesar 440.000 ya. Kayak gitu. Nah, oke. Di sini ini akan tertuju ke sini ya, ke rekening saya. Ini nanti nomor rekening, mohon maaf kalau nanti saya blur ya. Karena ya aturannya harus kayak gitu. Oke, akun bank penerima. Oke, silakan masukkan nomor rekening, udah benar. Oke, sekarang permintaan. Jadi kalau kita udah isi, kita tinggal klik tombol ini. Permintaan. Jadi kita klik tombol itu, nanti akan permintaan untuk penarikan langsung akan diajukan kayak gitu. Nah, ini mohon maaf teman-teman ya kalau rekaman video ini ada suara dari luar, kebetulan ada anak-anak depan kompleks tuh lagi karaokean ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya ketangkap di video ini. Oke, sekarang kita langsung klik tombol permintaan. Oke, kita klik. Oh bentar, di sini dia minta, oh ya saya lupa, di sini dia minta dimasukin PIN ya, PIN OctaFX. Nah, PIN ini yang biasanya yang dikasih ketika kita melakukan pendaftaran ya. Bentar saya lihat di HP yang satu dulu, PIN-nya tuh. Nah, ini yang paling utama juga, teman-teman harus simpan, harus amankan PIN-nya ya. PIN yang dikasih daripada Okta itu sendiri. Bentar, oke, saya lupa. PIN-nya saya masukkan di sini. Bentar ya, saya masukkan PIN-nya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, kalau teman-teman mau daftar itu akun di Okta, itu nanti akan dikasih PIN OctaFX dan itu akan dikasih melalui email. Jadi PIN itu yang harus disimpan karena ketika penarikan itu dibutuhkan kayak gini ya, teman-teman ya. Oke, saya akan minta penarikan sebesar $44. Kita klik permintaan. Nah, ini. Jadi di sini tampilannya teman-teman bisa lihat ya. Setelah ini kita tinggal tekan tombol konfirmasi ya. Nah, di sini tertulis waktu penarikan bisa memakan waktu hingga 3 hari. Nah, itu enggak, kalau pengalaman saya enggak seperti itu sih ya. Biasanya dia enggak lama ya. Nanti kita akan lihat email yang bakal masuk nanti ya. Oke, setelah ini kita klik tombol konfirmasi ya. Konfirmasi. Nah, setelah itu teman-teman, di sini kita sudah menerima icon daripada email, ada yang masuk tuh. Nah, itu kan? Ada kan? Nah, kita lihat berarti itu sudah ada email masuk, teman-teman. Kita lihat yang masuk nih dari mana. Oh, dari OctaFX. Kita klik ya. Kita klik.
Oke, di sini disampaikan bahwa saya telah melakukan permintaan penarikan. Nah, permintaan penarikan dengan nomor sekian create sudah dibuat ya. Jadi besaran penarikan sebesar 44 US dollar ya. Nah, oke, berarti kita tinggal tunggu email selanjutnya lagi. Ini ada email baru lagi teman-teman ya. Nah, ini kan teman-teman bisa lihat nih. Ini yang tadi yang kita buka. Ini masuk lagi tuh yang baru ya. Kita lihat, kita klik dulu. Nah, itu kan cepat kan? Nggak lama. Jadi di sini tertulis withdraw request complete ya. Berarti udah masuk tuh ke rekening ya. Jadi ya secepat itu kalau kita melakukan penarikan. Nah, ini email baru lagi baru masuk nih. Nah, ada pemberitahuan kan dari BRI. Nah, ini kita klik. Cepat banget kan teman-teman masuknya. Ini notifikasi dari BRI. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, jelas kan terlihat. Sobat BRI dana sebesar 440.000 masuk ke rekening nomor rekening sekian pada tanggal 3 Mei. Nah, dengan jam ini. Nah, jelas kan? Cepat kan? Jadi untuk proses penarikannya cepat banget ya. Nggak seperti yang dibilang 3 hari ya. Cuman kayaknya belum ada dari Willtrade ya. Willtrade belum ada keterangan masuk emailnya ya. Nah, kayak gitu. Kita lihat kembali lagi ke sini. Kita lihat di sini. Oh iya, tapi ini saldonya udah berkurang ya. Saldonya udah berkurang. Terus di sini kita lihat, di sini udah berkurang nggak? Oh iya benar. Di sini juga udah berkurang, teman-teman bisa lihat. Saldo saya tinggal 100 dolar. Yang 44 kan kita udah tarik tuh tadi. Nah, jadi intinya di sini yang Willtrade-nya yang agak mungkin butuh waktu ya. Karena ya kita tahu bersama posisi sekarang masih tanggal libur ya. Jadi mungkin akan ada keterlambatan, tapi kalau OctaFX ini laju bener ya. Nggak butuh waktu nyampe 10 menit, mungkin ya 2-3 menit udah masuk tuh tadi ya. Nah, oke. Jadi kayak gitu teman-teman ya, yang sudah pernah japri saya, Bang, itu WD-nya cepat nggak sih di Okta sama di Willtrade, cepat nggak sih? Nah, kebetulan karena ya malam ini ada kesempatan bikin video dan ada saldo yang bisa ditarik ya, makanya saya buatkan ini video kayak gitu teman-teman ya. Nah, mohon maaf teman-teman ya, saya izin memasang rokok. Nah, jadi pada intinya gitu teman-teman ya. Sekali lagi yang teman-teman perlu ingat bahwa untuk kita bertrading itu bukan persoalan besar kecilnya hasil yang kita dapat ya. Bukan persoalan besar kecilnya. Kalau kita mau sudah punya niat mau nyari yang banyak besar ya, berarti ya maaf ngomong, psikologi teman-teman belum terbentuk ya. Karena pada intinya sekali lagi, di trading itu bukan satu-satunya jalan bisa untuk kita bikin kaya ya, itu ingat. Dalam dunia trading itu bukan satu-satunya jalan yang bisa bikin kita kaya. Tapi ya, kalau kita ingin kaya lewat trading boleh. Nah, mungkin teman-teman bingung ya dengan kalimat saya. Trading ini bukan menjadi satu-satunya jalan untuk menuju kekayaan. Tapi kita bisa kaya dengan kita bertrading. Tapi ada tapinya ya, ingat. Ada tapinya. Nah, tapinya itu apa Bang Mul? Tapinya itu kita harus bisa menjaga money management ya. Bukan, sekali lagi makanya saya bilang, bukan persoalan besaran yang kita dapat, bukan. Tapi bisa nggak kita ketika kita sudah dapat, kita nggak keburu nafsu, nggak kepancing emosi untuk OP gede. Karena kita udah lihat, saldo kita udah besar, udah banyak, terus kita mau OP gede. Nah itu, untuk melawan nafsu kayak gitu yang paling susah ya. Makanya saya tuh nggak pernah di video-video saya, nggak pernah saya nampilin saldo banyak, profit banyak, nggak pernah. Apa adanya, secukupnya. Kembali lagi seperti yang pernah saya bilang dulu ya. Mungkin teman-teman masih pada ingat. Bukan persoalan jangan rakus, jangan tamak. Tapi kita harus selalu ya, selalu apa teman-teman?
selalu bersyukur ya. Ini kuncinya. Ya. Kalau kita selalu bersyukur, mau kecil, yang penting udah dapat ya udah. Gak usah ngejar yang gede lah ya. Gak usah ngejar yang banyak, gak usah. Yang penting dapat, syukuri, alhamdulillah ya. Nah, jadi seperti itu mungkin saya sambil menunggu aja ya, email yang masuk dari pencairan dari WillTrade ya. Kalau untuk Okta ya teman-teman udah lihat ya. Biasanya WillTrade sih nggak lama, tapi ya ini mungkin ya namanya mungkin kita lagi dalam kondisi libur, makanya akan ada keterlambatan sedikit ya. Nah, jadi kayak gitu teman-teman ya. Ini udah berapa menit nih? Udah sekitar 26 menit, udah lumayan ya. Jadi mungkin saya rasa demikian dulu dari saya. Mohon maaf sekali lagi nggak ada maksud untuk pamer, tapi alhamdulillah yang saya syukuri di H+1 dari Lebaran kita dapat bukan THR lagi namanya karena udah Lebaran ya. Dapat uang ngopi amanah duit rokok ya. Nah, oke, demikian dari saya teman-teman, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin ya. Kebalik tuh ya biasanya. Oke teman-teman, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.